Cara memperbaiki rem depan motor Satria View ataupun motor lainnya guys. Jadi kita maksimalkan lagi, kasih grease pada bagian kaliper sini. Jadi teman-teman harus membongkar kampas rem, yaitu menggunakan kunci L, kemudian kunci 12 atau 13. Ini bautnya udah saya ganti ya guys. Langsung saja. Jadi kalau misalkan rem depannya macet, gampang habis atau bunyi, biasanya ini grease-nya sudah habis ya guys, udah kering stempetnya. Jadi kita maksimalkan lagi. Untuk rem belakang udah saya perbaiki ya, udah saya optimalkan lagi, ganti tabung minyak, kemudian udah saya perbaiki underbone-nya supaya rem belakang itu empuk ya. Jadi tidak langsung pakem, empuk dia, ngayun. Yang normal itu ngayun ya, sesuai setelan pabrik. Nah, kita copot untuk pada bagian as. Jadi kita akan membahas secara detail ya guys, jadi nggak setengah-setengah. Jadi banyak kasus mengganti kampas rem kenapa masih tidak pakem ya. Kita lepas pada bagian sini juga, yang ini ya. Jadi rem ini sangat penting, belakang dan depan ini sangat penting. Jadi perlu dicek dan dioptimalkan lagi. Jadi mengganti kampas rem itu belum tentu dia optimal, stabil, kadang perlu diperbaiki lagi. Untuk area as kalipernya juga ya, karet boot, ini karet boot yang ini. Jadi dia pernya menggunakan karet. Kalau karetnya udah lunak, jelek, itu wajib diganti ya guys. Itu biasanya bengkel-bengkel ganti kampas rem, tapi keluhan pelanggan kenapa masih tidak maksimal gitu kan, karena karet bootnya ini tidak diganti kalau dia rusak atau robek ya. Jadi kita bahas secara detail. Nah, ini udah saya copot, kemudian kita lepas. Nah, ini kan ngunci ya, seharusnya tidak ngunci ya. Kita dorong dulu, dia dorong juga agak sedikit keras. Jadi motor kalau udah lama nggak dipakai, diperbaiki atau tidak perawatan, jadi banyak kendala-kendala ya. Beberapa trouble macet. Kita copot dulu untuk kampas yang ini. Kalau yang bagus dia tinggal didorong, dia piston adaptornya dia stabil. Mau ini masih keras, nanti kita akan semprot menggunakan kain lube ya. Ini kita akali dulu untuk kampasnya, karena untuk ininya dia tidak mau dorong pistonnya. Nah, kita lepas dulu untuk kampasnya karena seret. Ini tandanya tidak normal kalau kondisi pistonnya dia tidak main ya. Jadi pistonnya dia nyangkut sama si kampas. Nah, seperti ini. Kampas masih oke. Dia gompal-gompal bekas congkelan piston ya. Jadi buat dorong piston. Nah, seperti ini guys isinya. Nah, ini kita copot. Kita copot dulu. Nah, ini kering ya. Kering. Kalau menggunakan grease gemuk dia kering. Jadi saya sarankan menggunakan grease CVT ya. Honda atau Yamaha. Nah, ini penting sini kering sehingga keras, tidak mau balik. Nah, ini juga ini poin penting juga. Ini harus diatasin juga.
Jadi kalau untuk mengoptimalkan rem, teman-teman memperhatikan pada bagian sini ya, karet boot ini buat per, ini masih oke, cuman crashnya nggak ada. Kemudian ini pistonnya ini keras dua-duanya ya. Kalau matic dia lebih mudah karena pistonnya satu ya. Kalau yang matic yang kecil, nah ini pistonnya dua. Nah, bagaimana cara melangkah memperbaiki? Teman-teman di sini bersihkan dulu menggunakan kain lap basah ya, kanebo ataupun kain lap basah seperti ini. Kita bersihkan pada posisi pinggir, kemudian kita semprot menggunakan WD ataupun semprotan karburator ya. Fungsinya buat menghilangkan karat pada bagian bawah, bagian dalam ya. Kasih sedikit aja. Kemudian kita dorong menggunakan tracker ya.